Apa yang harus Anda lakukan kalau Anda melihat salib? Ya, kita menghargai Bang, menghargai karena toleransi sebagai manusia itu kan harus ada kita tanamkan Bang. Yang saya ingin mengcounter apapun klaim-klaim Islam tentang agama Kristen yang tidak benar. Yang benar saya iakan, Bang. contohnya Ya. apa Bang yang nggak benar tentang Kristen yang Yang diklaim nggak orang benar Islam? itu, yang nggak benar itu contohnya, misalnya Yesus itu seorang Muslim. Gimana Anda katakan Yesus Islam? Ini Anda sungguh nekat yang nyata, Bang. Yesus kok Islam, aduh. Bang, kalau orang Muslim bilang Jesus is Muslim, Yesus itu Islam, pasti apa katanya? Oh, itu namanya dakwah. Kalau saya bilang Muhammad Kristen, kamu penisah kamu, awas kamu ya, saya cari kamu, awas kamu, dapat kamu. Itu Bang yang terjadi, Bang. Ya silakan, coba apa yang mau utarakan? Begini Bang, saya mungkin ingin sedikit meluruskan kenapa kebanyakan orang Islam menjas bahwa Yesus itu Islam, ya kan? Karena di dalam agama Islam mungkin yang abang klaim, yang agama Kristen klaim Yesus itu adalah Nabi Isa, sedangkan di dalam ajaran Islam Nabi Isa itu memang Islam. Mungkin kesalahannya di situ aja Bang. Tapi kan bagi kalian Yesus itu adalah Tuhan, sedangkan di dalam agama Islam Yesus itu adalah Nabi. Nah, jadi mungkin mereka saya tanggapi. klaimnya di situ. Baik, saya tanggapi. Oke. Artinya yang saya maksud begini, Bang. Jikalau ini kan kita ini punya argumen masing-masing, Bang, dan nggak boleh, Bang. Masa argumen itu orang berargumen kok dipenjarakan? Ketika orang meyakini sesuatu itu nggak boleh dipidana, Bang. Contoh, Anda meyakini bahwa Yesus seorang Muslim. Apakah itu bisa dipidana? Sebenarnya tidak. Ya, karena itu keyakinan Anda, mau gimana? Itu keyakinan Anda kok. Begitu. Nah, sekarang yang menjadi problem adalah ketika saya menjawab hal tersebut, ketika saya mengcounter itu dengan argumen-argumen yang juga saya yakini. Kenapa yang terjadi sekarang itu adalah persekusi terhadap orang-orang Kristen? Gitu, Bang. Contoh, Bang. Contoh. Saya mengangkat banyak isu, Bang. Bukan hanya satu isu, ada banyak. Salah satunya ini. Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus seorang Muslim, tetapi saya bandingkan pengajaran Yesus dengan pengajaran Muhammad yang juga seorang Muslim bertentangan, sekarang gimana? Kalau Yesus Muslim, Muhammad Muslim, artinya mereka membawa pesan yang sama, betul? Ya. Tetapi kenapa berbeda pesannya? Contoh, saya kasih contoh. Oke, Yesus seorang Muslim, saya iakan dulu. Ini enaknya saya, Bang. Saya tuh suka mengiyakan orang dulu. Saya pakai dulu argumen Anda, ya. Oke, Yesus seorang Muslim. Tetapi ia mengajarkan begini, Bang. Yang dia ajarkan ketika ada orang bertanya kepada dia, "Guru, ada seorang wanita. Wanita ini dia bersuamikan seorang laki-laki, lalu matilah laki-laki. Lalu dia kawin lagi, mati lagi, kawin lagi, kawin. Sampai 7 kali dia kawin. Lalu akhirnya perempuan itu juga mati. Pertanyaannya, pada hari waktu kebangkitan nanti di surga nanti, dia suaminya siapa? Karena semuanya sudah suami dia." Apa kata Yesus? Tuhan Yesus berkata begini, "Kamu betul-betul sesat." Kenapa kok sesat? Karena ketika hidup di kehidupan yang akan datang, di kehidupan kembali, manusia tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Nah, oke, itu pesan Yesus sebagai seorang Muslim. Baik. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, Muhammad yang juga seorang Muslim, dia membawa pesan yang bunyinya seperti ini. Sesungguhnya nanti di surga nanti, bahwa orang-orang yang bertakwa, yang mengerjakan amal soleh, tentu saja yang Muslim, mereka itu akan diberikan hadiah berupa wanita-wanita cantik dengan payudara-payudara yang besar. Bagaimana mungkin
dua orang muslim membawa pesan yang berkontradiktif. Nah, coba silakan, bagaimana Anda menjawab ini? Silakan. Bilang. Ini kalau menurut pendapat saya ya, kedua pemimpin itu terkadang Terima kasih, Bang Herman. menyampaikan sebuah argumen atau menyampaikan sebuah pendapat. Mungkin tujuannya itu sama, Bang. Cuma cara mereka untuk mengucapkan hal-hal tersebut itu mungkin terdengar berbeda. Ya kan? Samanya di mana? Udah jelas-jelas. Yang satu, Tuhan Yesus bilang hidup seperti malaikat, tidak kawin dan dikawinkan. Yang satu bilang kawin, bahkan kawinnya itu, Bang, saya tunjuk dulu, Bang, ya. Aduh, nanti kalau saya ngomong nanti dibilang saya lagi yang ngomong, dibilang penistaan agama. Coba Abang dengarkan. Ini seorang ustadz, Bang, bilang begini. Bahkan, Bang, bukan hanya kawin, Bang, pesta, Bang, pesta. Waduh, ini, Bang, saya kasih tunjuk ya. Nih, saya kasih tunjuk ya. Saya kasih tunjuk Ustadz Syam ya di Trans TV. Itu di Trans TV loh, Bang, di TV nasional, Bang. Ngeri. Saya kasih tunjuk, saya putarkan sama Anda. Dengarkan ya. Ini wahai umat muslim yang nonton ya. Saya kasih tunjuk. Dengarkan ini. Dengarkan. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Nah, itu Ustadz, Bang. Acaranya di TV, Bang, di TV. Jadi jelas beda, Bang. Jadi tolong, wahai saudara-saudaraku umat muslim, jangan kau katakan bahwa Yesus seorang muslim yang membawa pesannya Muhammad. No, ini. Itulah tujuan channel saya ini, Abang, begitu. Silakan. Itu tadi ya, Bang, ya, kembali ke keyakinan antara kedua belah pihak agama terkait, ya kan, Bang. Abang mengambil kesimpulan di ajaran Yesus terhadap agama Abang, dan Abang mengambil di kitab yang Abang pelajari, sedangkan kata-kata atau hadis dari Nabi Muhammad kami pelajari di agama kami. Oke, kalau begitu, oke, Bang, kalau begitu coba tunjukkan, pernahkah Nabi Isa atau Yesus di dalam versi Islam mengajarkan yang begitu? Coba. Kalau tidak, ada, Bang. oke, nggak apa-apa gini, karena kan Anda mengatakan begitu, Anda kan ngambil literasi kan dari Injil, dari kitab Anda. Oke, baiklah, kita buang kitab kami, saya buang kitab kami, ya. Nah, sekarang tolong tunjukkan Yesus versi Islam yang mengajarkan bahwa di surga melakukan pesta SEX. Silakan. Jawab, jawab. Silakan. Kalau untuk di versi Islam, Bang, Yesus yang Abang anggap sebagai Yesus dan kami anggap sebagai Nabi Isa, itu tidak ada berpendapat masalah di surga itu nanti seperti apa. Karena berarti klaimnya itu tidak ada pernah diucapkan oleh Nabi Isa. Nah, itu kan coba. Iya, Bang. Memang tidak ada disampaikan oleh Nabi Isa. Kenapa? Karena kami di sini, Islam di sini mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, bukan Baik. nabi-nabi di luar Nabi Muhammad. Artinya Isa atau Yesus yang Anda katakan tidak pernah mengatakan yang demikian di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Yang mengatakan demikian satu-satunya adalah sang Nabi baginda Muhammad. Betul? Oke, sebutkan satu nabi yang mengatakan hal yang sama dengan Muhammad. Silakan. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Silakan. Tidak ada, Bang. Memang tidak ada. Ya tidak diajarkan. ada. Makanya itu, Bang, janganlah diklaim nabi-nabi sebelumnya ajarannya sama dengan Muhammad. Itu, Bang. Nah, inilah fungsi dari berapologetika itu. Jadi mohon maaf, Bang, tolong mulai besok janganlah lagi gembar-gembor Musa Muslim.
Yesus Muslim. Kembali Tapi ke tidak tadi, Bang. pernah. Kembali ke tadi Bang, memang di ajaran Islam semua nabi itu muslim Bang. Jadi mungkin mereka mengklaim bahwa semua nabi itu muslim, tetapi ya kan klaim mereka mungkin agak terlalu berlebihan ya. Saya atas nama agama Islam mungkin meminta maaf atas klaim mereka yang terlalu berlebihan, karena kan itu tadi kembali apa yang kata Abang tadi, kita mempunyai keyakinan masing-masing, ya kan Bang? Apa yang Ya. kita yakini? apa Oke, yang saya sudah sepakat kita dengan yakini. itu. Tapi gini Bang, kalau kita punya keyakinan masing-masing, artinya orang-orang Kristen pun ketika mengeluarkan keyakinannya, mengungkapkan, mengekspresikan keyakinannya, seharusnya tidak boleh dipersekusi, seharusnya tidak boleh dipenjarakan, betul? Betul, Bang. Iya, harusnya seperti itu Bang. Jadi ada keadilan. Sebenarnya bagi saya Bang, kita umat beragama maupun agama apapun itu, kita harusnya saling menghargai keyakinan orang masing-masing. Kita tidak bisa mengganggu Harusnya begitu Bang. Keyakinan Tapi orang itu praktek- tidak kita bisa ganggu-gugat. Betul, tapi prakteknya di lapangan, bagaimana Bang bisa saling menghargai? Kalau ada gereja, langsung datengin gerejanya. Mana izinnya? Udah punya izin atau belum? Ya kan? Seperti itu. Betapa banyak Bang terjadi persekusi terhadap orang-orang Kristen. Jangankan Bang mengungkapkan isi imannya, ke gereja aja gerejanya suka diganggu-ganggu. Ya, Bang. Sebenarnya itu yang harus kita Tapi begini, Bang. Kita perbaiki, Bang. Apakah Abang merasa malu dengan kelakuan umat yang suka seperti itu? Ada gereja diganggu, disetel musik keras-keras, ya kan? Ada salib dipatah-patahin. Abang dengar berita itu di Cidahu? Cidahu apa? Dia apa teman-teman yang di Majah? Aduh, apa sih? Yang salibnya dipatah-patahin itu loh. Dipukul. Cidahu. Betul ya, Cidahu ya, benar di Cidahu. Oke. Jadi begini, Bang. Suatu kali Bang, ada satu kelompok dari para pemuda-pemudi lah, pelajar-pelajar seperti itu, ngumpul di salah satu villa di Cidahu. Kalau tidak salah dari orang-orang Katolik. Nah, datanglah sekelompok orang, ya beramai-ramai mereka, dipecahin Bang kaca-kaca itu, dipecahin, ada salib begitu di situ, palang begitu diambil, dibanting-banting Bang. Nah, itu bukti bahwasanya apa? Bahwasanya memang terjadi persekusi terhadap kaum minoritas di negara kita tercinta ini. Nah, pertanyaan saya sama Abang, Abang sebagai Muslim, Abang malu nggak ngelihat tingkah laku orang-orang Islam seperti itu? Malu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah mereka menjalankan ajaran sesuai ajaran agama Islam? Justru di situ malunya saya, Bang. Mereka justru tidak menjalankan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Kita tes. Nabi. Kita tes, Bang. Oke. Apa yang harus Anda lakukan kalau Anda melihat salib? Ya, kita menghargai, Bang. Menghargai karena toleransi sebagai manusia itu kan harus ada kita tanamkan, Bang. Oke. Jadi kita harus menghargai apapun bentuknya, apapun rupanya. Ketika orang meyakini sebuah sesuatu atau sebuah bentuk, itu harus kita hargai, Bang, karena kita memiliki keyakinan yang berbeda. Selama mereka menghargai keyakinan kita, kenapa kita tidak? Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Bang. Apa kata Ustadz Abdul Somad ketika ada seseorang bertanya tentang salib? Abdul Somad pernah berkata, di dalamnya ada jin kafir. Jin kafir itu memanggil-manggil, haleluya. Kepalanya ke sini atau ke sini nih? Dengan ejekan-ejekan seperti itu, Bang, akhirnya apa? Membuat orang Islam itu semakin benci dengan salib itu. Kalau lihat salib, mereka pengen mematahkan. Tapi, Bang, saya pengen kasih tunjuk sama Anda. Ada sebuah hadis yang berkata begini, sesungguhnya akan datang Nabi Isa ke dunia untuk kedua kali, dan dia akan mematahkan salib. Anda pernah dengar cerita itu? Hadis itu? Ya.
Pertanyaan saya bang, kalau Nabi Isa nanti datang sungguh-sungguh dan mematahkan salib, Anda malu nggak ngelihat Nabi Isa, kelakuan Nabi Isa? Jawab, silakan. Silakan. Ini bang, di sini saya ambil kesimpulan bang. Itu kita kembali ke keyakinan kita tadi bang, karena di dalam Bukan, agama saya nggak kami- tanya keyakinan bang. Ketika Nabi Isa nanti datang dan dia patah-patahin salib, Anda sebagai Muslim malu nggak Anda lihat tingkah laku Nabi Isa kayak gitu? Coba, silakan. Tidak bang, kalau untuk itu saya tidak malu. Nah, karena itu yang- berarti seharusnya Anda tidak boleh malu ketika ada orang Islam mata-matain salib. Karena apa? beda, Bang. Karena itu memang Kalau itu ajaran beda, Bang. agama Islam. Bagaimana Anda ini? Bang, maaf ya bang, kalau untuk itu beda bang ceritanya. Kalau untuk umat Muslim atau manusia Muslim yang mematah-matahkan salib, itu tidak diajarkan di dalam agama kami. Oh, kalian harus rasis terhadap agama lain. Bang Itu tidak diajarkan di dalam Isa agama datang kami. akan mematahkan salib. Iya, Bang. Gimana Iya bang? bang, itu Isa akan mematahkan salib, akan datang mematahkan salib. Oke, Karena itu terdapat di seandainya, dalam oke, Al-Quran seandainya intinya. Nabi Isa datang mematahkan salib, apakah umat Muslim akan malu dengan kelakuannya dia? Tidak bang. Nah, berarti kalau ada Muslim yang mematahkan salib di Cidahu, berarti mereka tidak boleh Anda lihat sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ini bagaimana Anda ini, aduh, berat. Karena Nabi Isa mematahkan salib itu sudah sampai pada waktunya bang, bukan sekarang. Kalau Oh, sekarang ya dipelihara-pelihara otomatis dulu. Artinya sekarang dipelihara dulu, biar aja, biar salibnya banyak, entar Nabi Isa berbanyak kerjaan gitu. karena umat Islam bang menunggu sampai kapan waktunya itu tiba, kapan waktunya ditetapkannya di dalam hadis itu, di dalam Al-Quran itu tiba waktunya. Karena Iya, bang, apapun hadis yang di dalam Al-Quran itu sudah benar-benar terjadi. Dan saya mungkin ingin bertanya, sebutkan apakah ada satu hadis atau satu Bang, musiknya dikecilkan dulu, kalimat- Bang. Musiknya itu, Bang. Musiknya Bentar ya, dikecilkan Bang. dulu. Aduh. Iya, bang. Kecilkan musikmu tuh. Masuk ke sini, Bang, suaranya, Bang. Bentar bang. Ya, silakan. Lanjut yang tadi. Karena yang ingin saya tanyakan ini bang, apakah ada di dalam kitab orang Kristen yang dinyatakan dalam kitab itu sebelum itu terjadi dan sudah dikatakan akan terjadi tanggal sekian nanti, tahun sekian nanti, atau era sekian nanti akan terjadi sesuatu ini, itu akan terjadi. Karena di dalam Islam kan Tuhan berfirman tuh benar-benar terjadi bang. Apa yang Tuhan katakan di dalam Al-Quran, yang contoh kecilnya aja seperti sungai Tiberias yang mengering, akan ada terjadi pengeringan di Kok sungai lari Tiberias. kemana-mana sih, Bang? Kok kita lari kemana-mana? Bukan itu, Bang. Gini loh. Saya ini memberitahukan apa yang terjadi hubungan antara Islam dan Kristen di negara kita tercinta ini, Bang. Nah, sebenarnya, Bang, secara umum itu baik-baik saja secara umum, Bang. Ya, baik. Tetapi, Bang, saya melihat ada orang-orang tertentu, Bang, yang membuat konten-konten seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, orang-orang inilah yang saya tanggapi. Nah, ketika saya menanggapi ataupun orang-orang saudara-saudara Kristen saya menanggapi, terjadi persekusi, Bang. Ini yang saya sesalkan tuh itu loh. Kenapa sih kalau lu ngomongin agama gue, kalau Anda berbicara agama kami, kenapa kok itu boleh? Tapi waktu kami ngomongin agama Anda, kenapa penistaan agama? Gitu. Nah, kenapa juga ada orang-orang Islam? Karena nggak sekali dua kali, Bang. Kalau sekali, ya itu kebetulan aja. Karena sekali. Ini bukan sekali, Bang. Berulang-ulang terus. Ya berarti itu Gereja, bang.
gereja digerebek, disuruh tutup. Jangan kamu kebaktian di sini. Tidak ada surat izinnya. Nah, ternyata Bang, saya pelajari kenapa sih orang Islam kok bisa begini. Saya baca-baca Bang, ada hadisnya. Jikalau kamu bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani di jalan, maka janganlah kamu berikan mereka salam, tetapi desaklah mereka ke jalan yang sempit, persempit jalan mereka. Itu Bang, Nabi itu Isa akan hadis. datang mematahkan salib. Makanya mereka lagi latihan dulu mata-matain salib. Patah-patahin Bang, salib. Besok kalau Nabi Itu Isa hadis. datang, masa dia sendirian matain salib? Terlalu banyak salibnya. Bang, itu hadis yang abang bilang tadi itu pada zaman Nabi Bang, pada zaman perang. Kalau untuk sekarang, seandainya kita pikirkan secara logika aja Bang, agama yang ciptakan itu Tuhan Bang. Agama kita diciptakan berbeda-beda nih, Tuhan yang ciptakan. Kenapa kita harus saling ejek? Kenapa kita harus saling hina gitu loh Bang? Bukan saling ejek, saling hina, Bang. Menjawab dan mengcounter, Bang. Gitu loh. Kalau dibilang, Bang, bahwasanya Muhammad itu Kristen, kira-kira gimana, Bang? Ya seperti itulah. Oke lah, Bang. Di sini kita sudah dapat poinnya, ya. Abang seorang Muslim yang baik sebenarnya ya, Bang ya. Cuman sayangnya sebenarnya Abang tidak tahu bahwa sebenarnya itu ajaran Islam, Bang. Yang matah-matahin salib itu ajaran Islam. Kenapa saya katakan ajaran Islam? Karena Nabi Isa akan datang mematahkan salib. Gitu ya, Bang ya. Oke, Bang ya. Oke Bang. Oke, selamat bekerja, Bang. Oh, Abang jangan lupa, Bang. Menurut Al-Quran tidak boleh Anda kerja malam. Lah, Bang, Anda mau saya kasih tunjuk ayatnya? Tidak boleh kerja malam? Oke Bang, boleh. Oke, dia mau lanjut nih. Baik. Oke, saya akan tunjukkan satu ayat di dalam Al-Quran supaya Anda tahu bahwa sesungguhnya, Bang, kalau Anda kerja malam, Anda tidak sesuai dengan ajaran Quran. Saya bukakan ayatnya, Bang ya. Ini dia ayatnya. Bang ya. Itu ada di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 73, Bang ya. Saya bacakan dulu, Bang ya. Ya lewat 30 hangus di tangan. Oke. Yang tukang tusuk bandarnya. Ada di sawit-sawit Ya. lumayan. Kelihatan, Bang? Ini mau didatangi Oke. Dan di antara rahmatnya, dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari. Nah, jadi menurut Al-Quran, Bang, diciptakan malam untuk apa? Untuk Istirahat. istirahat. Malam untuk Istirahat. malam untuk istirahat, siang untuk Bekerja. bekerja. Nah, kenapa Abang kerja malam? Karena hadis itu Bang, hadis itu Bukan hadis, ini ayat Al-Quran, Bang, bukan hadis. Surat Al-Qasas ayat 73. Dan karena rahmatnya, dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari. Jelas, Bang. Jadi barang Bang, siapa betul, Bang. Muslim yang kerja malam, sesungguhnya ia telah menyalahi kodratnya sebagai manusia ciptaan Allah. Ini, Itu Bang, bukan yang hadis, dilarang. Bang. Iya Bang, tapi di sini ada Bang asumsi yang berbeda untuk menanggapi asumsi ayat itu Bang. Hukum dasarnya selama kerja malam tidak menyebabkan maksiat atau meninggalkan kewajiban Bang seperti sholat dan aman dari fitnah, hukumnya itu diperbolehkan Bang. Nah, pekerja malam seperti Saya dokter, tunjukkan lagi, perawat, Bang ya. atau Anda mau fikih lagi. seperti ini, Bang, Kalau Anda diperbolehkan, tidak Bang. cukup, baik, Bang. Kalau Anda tidak cukup, saya kasih satu ayat lagi, Bang. Ya, perhatikan, Bang. Ini di dalam surat Al-Furqan ayat 47. Apa katanya, Bang?
Dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat. Dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Jelas bang, kurang jelas bagaimana lagi bang ayatnya? Untuk pekerjaan tertentu bang, untuk pekerjaan tertentu yang diperbolehkan. Karena bang di dalam agama Islam juga bang, mencari nafkah itu kan kewajiban juga bang. Apabila kita meninggalkan Betul, kewajiban, tetapi menurut Quran, mencari nafkah itu dilakukan siang atau malam hari? siang. Iya, malam untuk Iya, apa? Itu dulu nggak ada sip-sipan bang, sekarang sudah ada sip-sipan. Oh iya ya, dulu belum ada sip-sipan. Dulu nggak ada sip-sipan bang, sekarang sudah ada. Oke, berarti menurut Anda Al-Quran sudah tidak relevan lagi zaman sekarang? Enggak, itu relevan bang, relevan. Lah, ya terus kenapa kerja malam? Bang, Oke lah bang, penjelasan kita kasih kesempatan kepada yang lain dulu lah ya. Bang, Oke, baik. Terima kasih bang. Good luck. Selamat bekerja. Baik. Ya, saya turunkan ya. Tapi itulah teman-teman, kalau kita ajak mereka debat, kita ajak mereka diskusi, memang mereka itu dalam posisi ampun-ampun. Ya. Kalau dalam berdebat, ya. Aumannya itu loh. Wah. Wow, makasih Bang Tobias. Waduh. Bang Tobias lama tidak nongol, sekali nongol langsung singa 2. Wah. Waduh, thank you Bang. Makasih Bang. Makasih ya Bang Tobias ya. Makasih banyak Bang Tobias. Kita kasih naik, ada saudara Imam. Ya, silakan Imam. Oke, saudara Imam. Ya bang, Ya, silakan Bang, kenalan diri dulu Bang. Islam ya Bang ya. iya Islam. Tapi kalau ada singa itu di sini itu keras bener. Wah. Ya, silakan Imam. Nyalakan kamera Anda. Imam. Ya, silakan Bang Imam. Abang Muslim ya Bang ya. Iya bang. Oke, silakan Bang. Abang sudah nyimak dari tadi. Iya, lumayan. Yang abang tadi itu sih. Yang apa? Gimana bang? Yang apa Bang? Tadi itu apa? Yang mana? Yang tadi itu yang saya tangkap itu yang Bang Edis kayak kurang setuju gitu kalau Nabi Isa itu Muslim. Oke, kalau memang Nabi Isa seorang Muslim, kan Muhammad juga seorang Muslim Bang. Artinya pengajarannya harus sama, betul? Betul. Oke, tetapi nyatanya berbeda Bang. Yesus yang seorang Muslim tidak pernah mengajarkan bahwasanya di surga nanti itu kawin-mawin. Bahkan dikatakan pesta SEX Bang. Pesta. Bayangkan Bang, pesta. Bahkan menurut Al-Quran dengan gadis-gadis yang bersusu besar. Bayangin Bang, susunya besar Bang, gondal gandul. Itu yang diajarkan dalam kitab Anda, betul loh. Saya ngomong itu sebentar. Jangan-jangan Anda tidak tahu ini, sungguh Anda nekat. Coba Bang. Anda tahu tidak Bang bahwa Al-Quran mengatakan bahwa pahala yang hadiah bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah perempuan-perempuan bersusu besar. Anda tahu itu? Tahu. Nah, sedangkan Tuhan Yesus mengajarkan yang sebaliknya, tidak ada seperti itu Bang. Melainkan di surga itu hidup seperti malaikat, mereka tidak kawin dan dikawinkan lagi. Jadi Bang, kalau kita benar-benar Bang ya mempelajari apa yang diajarkan Muhammad, apa yang diajarkan Yesus, berbeda, tidak sama. Dan saya Bang, dan banyak orang lainnya tentu yang menggunakan hati nurani yang paling dalam, pasti akan mengikuti pengajaran Tuhan Yesus. Begitu Bang.
Makanya Bang, saya beritahukan kepada Anda sekarang seharusnya yang ada di hatimu itu Bang, jangan lagi Muhammad tetapi Yesus. Tapi kalau saya nanti bilang, Edis tuh kristenisasi katanya. Nah, kalau Islamisasi boleh, kalau saya kristenisasi nggak boleh. Gimana? Ya iya Bang, loh buktinya Bang, gambar ini nih. Coba Anda lihat ini. Ini bagaimana kalau seperti ini? Coba. Kalau ini boleh. Begini nih, saya balikan gambar saya ini. Tuh, kelihatan kan? Kalau ini boleh, kalau saya nggak boleh gitu. Ya saya juga boleh. Kelihatan kan Bang? Tuh, Jesus is Muslim, brother. Tuh. Ya. Nah, sekarang Bang, sekarang itu yang mau saya sampaikan kepada Anda. Betul atau tidak, di hati Anda itu ada Muhammad. Yang saya maksud di hati Anda ada Muhammad tuh begini. Yang memerintah Anda, yang menyuruh Anda, yang Anda taati, yang Anda patuhi, yang Anda kasihi, itu adalah Muhammad, betul? Nah, mau tidak Anda ganti itu dengan Yesus? Sekarang yang harus Anda taati, yang harus Anda patuhi, yang harus Anda kasih itu adalah Muhammad. Kan Tuhan Yesus. Salah ngomong kan? Tuhan Yesus. Kenapa? Karena pengajarannya berbeda. Nah, kita teliti nih apa yang diajarkan oleh Muhammad, apa yang diajarkan oleh Yesus. Kita bandingkan. Coba Anda pilih mana? Hidup kudus ya, seperti malaikat di surga, atau hidup di surga kawin-mawin terus katanya perawan lagi terus 70 tahun. Lu, mau saya putarkan 70 tahun itu barang berdiri nggak turun-turun. Mau saya putarkan? Lu tertawa dia, betul Mak, betul. 70 tahun berdirinya katanya. Belum tahu saudara-saudara ya. Baik, saya putarkan. Anda nampaknya belum tahu ini. Biar Anda tahu nih, banyak muslim-muslim mungkin yang baru datang, yang tidak percaya nih. Kita putarkan ya. 70 tahun berdirinya ya. Nih. Saya kasih tunjuk ya. Apa judulnya teman-teman? Kenikmatan surga. Apa judulnya teman-teman? Kesibukan di surga. Oh, kesibukan laki-laki di surga. Ini udah tenar sekali videonya. Perhatikan ya, dengarkan. Kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Sampai malu Bang. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Kata Rasulullah. Terus Pak, nah, terus 70 tahun katanya itu kalau versi panjang. Nah, sekarang pertanyaan saya, coba bagaimana? Anda sudah tahu perbedaan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi? Sampai di sini yang dari Abang sampaikan saya paham Bang. Oke, bagaimana sekarang? Yang mana yang mau Anda pilih? Dengan kesibukan berdiri terus 70 tahun dengan perempuan-perempuan berpayudara besar? Atau seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Silakan Anda pilih. Yang mana kira-kira menurut Anda? Hati nurani Anda coba. Ya, baik Bang ya. Sebelum saya menjawab, boleh saya menanggapi dulu sebelum sebelumnya Bang. Silakan. Saya menanggapinya seperti ini kan Bang ya. Kan ada hadis yang mengatakan bahwa umat Islam ini, umat Muslim di dunia ini itu dipenjara, kan? Seperti dipenjara, sedangkan non Muslim itu seperti di surga. Ya, jadi kami sebenarnya ya menikmati keperawanan segala macam itu sebenarnya bisa dibilang ya itu manusiawi, dan hampir semua itu laki-laki itu pasti suka lah, pasti mau gitu kan Kak, begitu kan Bang ya.
Tapi Berarti Anda lebih memilih yang itu tadi, yang versinya. Sebentar, silakan. kesimpulan. Tapi nah, ya kan Bang ya, tapi kan kita di dunia ini, di dunia ini kan kita nggak bisa seenaknya begitu kan. Bahkan dalam kekristenan tuh menikah cuma sekali, nggak ada poligami kalau nggak salah. Itu Bang ya. Kalau di Islam kan ada poligami. Nah, habis itu kalau melihat dari kenikmatan ini Bang ya, kan kita di dunia ini di penjara nih dalam ajaran Islam. Islam itu kayak di penjara dunia, ada nggak boleh makan babi lah, nggak boleh minum khamar, nggak boleh, banyak lah Bang, banyak yang larangan-larangan yang kita tuh nggak sebebas kalau misalnya bukan kalau Nggak saya boleh nggak Islam. miras. Nggak boleh miras. Banyak lah Bang, banyak. Berarti Jadi, nanti di menurut surga saya- miras ya? Iya Bang, di surga itu ada sungai anggur malah, sungai Wah, anggur. malah susu. sungai sekalian, dikasih sungai langsung ya. Wah, ini teman-teman, wih. Makan ada langsung sungainya, coy, tinggal nyiduk. Oke, lanjut ya, silakan. Sungai susu dan segala macam. Habis itu saya sempat berpikir seperti ini Bang. Dalam Islam terus kalau misalnya laki-laki kan dapat bidadari. Terus kalau perempuan dapat apa? Dapat bidadara dia. Saya mikirnya gitu. Nah, nggak ada Bang, di dalam Quran nggak ada. Makanya menjadi pertanyaannya begini Bang. Bahkan Muhammad pernah berkata, sebagian besar penghuni neraka itu adalah wanita, betul? Betul. Nah, berarti Bang, kalau misalnya diberikan pahala yang bertakwa, itu adalah perempuan-perempuan dengan payudara besar, apakah surganya Muslim hanya untuk kaum pria saja? Ya untuk wanita juga sih Bang. Karena Kalau kan wanita dikasih apa? Payudara besar buat wanita, mereka mau main apaan? Hah? apa yang kita mau, apa yang baru terbetik dalam hati itu langsung ada. Jadi kalau misalnya mereka pengen mau juga laki-laki yang menawan, ya bisa ada. Baik. Saya dengan- Saya tanggapi Bang ya. Saya nggak mau menanggapi itu, saya mau menanggapi ini Bang. Gini. Muhammad bercerita tentang ini dan itu ya, di surga nanti begini begitu ya, minta terbesit dalam pikiran, ada pengen rokok, cuing, muncul rokok. Gue pengen miras, miras muncul. Gue pengen Lamborghini, cuing, muncul Lamborghini. Seperti itu maksud Anda, betul? Betul Bang. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang begini Bang, kok bisa Anda percaya begitu? Emang Muhammad pernah ke sana? Itu pertanyaan besar Bang, karena begini Bang, pertama-tama Bang, kita itu tidak ada di antara kita yang pernah mati terus bangun lagi. Coba saya tanya sama Anda, pernah dengar istilah pertanyaan-pertanyaan alam kubur? Pernah. Bahkan udah ada bukunya Bang, kunci jawabannya nih. Sekarang muslim-muslim mumpung masih hidup, kalian harus membeli buku ini. Nih, ada sebuah buku yang sangat baik. Nih, saya balikkan dulu kamera saya ya. Untuk teman-teman yang baru ikutan bergabung, mungkin teman-teman belum tahu ya. Ini buku yang sangat-sangat diperlukan bagi kalian ya. Sebentar. Sabar. Saya kasih tunjuk buku yang sangat cetar membahana supaya kalian beli ya. Perhatikan nih Bang. Ini bukunya Bang. Nah, ini dijual ya di Shopee, di apa nih ya. Bocoran. Perhatikan Bang, udah ada bocoran Bang. Bocoran pertanyaan alam kubur plus kunci jawaban. Nah, jadi teman-teman, kalau di dalam kubur nanti ditanyakan, man rabbuka, siapa Rabbmu, ya kan? Kemudian man nabiyuka, siapa nabimu, apa kitabmu, apa agamamu. Nah, itu ditanya Bang, coba nih. Nah, makanya sebelum masuk dalam kubur, siapkan dulu ini kunci jawaban. Pertanyaan saya Bang. Emang Muhammad udah pernah masuk kubur terus bangun keluar lagi? Coba. Nggak pernah. Gak pernah, terus dari mana dia bisa tahu itu? Dari Allah. Kalau Allah kenapa nggak ada dalam Quran?
Kan bisa langsung ke Nabi Muhammad. Iya, Kalau kalau Al- Muhammad dapat wahyu, maka masuk ke dalam Quran, betul? Enggak, itu hadis. Lu. Gini. Kalau Muhammad dapat wahyu, apakah dia iseng-iseng saja? Biarin aja lah, lagi capek, saya nggak usah dimasukin Quran kebanyakan atau gitu atau bagaimana? Menurut Anda, ketika dia dapat wahyu, maka wahyu tersebut harus dituliskan, dimasukkan dalam Quran. Setuju? Kalau zaman dulu Bang ya, Al-Quran itu kan memang diturunkan dari Allah, firman Allah disampaikan kepada Jibril, dan Oke. Jibril menyampaikan Nabi Muhammad, itu langsung kehafalannya Nabi Muhammad Bang. Oke, Langsung Nabi- baik. Artinya, ketika Muhammad mendapat wahyu, maka wahyu itu dituliskan supaya disimpan, supaya jangan hilang, betul? Kalau dituliskan itu baru pada ada zamannya Utsman bin Affan kalau nggak salah Bang. Baru ada Oke. penulisan Oke, baik. Bukan masalah penulisannya kapan. Kalau wahyu berarti seharusnya wahyu tersebut diabadikan dalam Quran, setuju? Wahyu itu adalah Al-Quran itu sendiri Bang. Iya, tetapi kenapa tidak ada ini, Bang? Man nabiyuka ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Jikalau nanti kalian di surga di dalam kubur ditanya, siapa nabimu? Ingatlah, jawablah, nabiku adalah Muhammad. Kan gitu. Tapi ini tidak ada dalam ini, di dalam Al-Qur'an wahyu tersebut. Nah, sekarang intinya begini, Bang. Muhammad belum pernah masuk ke dalam kubur dan bangun lagi dari situ. Setuju? Setuju. Nah, bagaimana Anda bisa mempercayai itu? Karena apa yang disampaikan Rasulullah itu kan juga apa yang dari Allah. Karena kan apa yang dikatakan Rasulullah, apa yang dia lakukan itu semua atas kehendak Allah. Apa Allah perintahkan dia, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Sedangkan firman itu adalah perkataan Allah yang Allah tanamkan dari Berarti wahyu, hati, berarti intinya hadis juga adalah wahyu. bisa dibilang seperti itu Bang, bisa Oke, dibilang. lebih tinggi mana hadis sama Al-Quran? Al-Quran Bang, Al-Quran. Berarti ada wahyu kelas 1, ada wahyu kelas 2. Level 1 ada level 2. Nambah pening lagi dia. Tapi intinya yang mau saya sampaikan begini, Bang. Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Anda begini, gini, ya. Yang saya maksudkan begini. Kalau hanya sebuah klaim bahwasanya oh itu dari wahyu, nanti dalam kubur ditanya begini. Ketahuilah, Bang, bahwa Lia Aminuddin alias Lia Eden dan para orang-orang pendiri agama semua melakukan hal yang sama, Bang. Mereka membuat klaim bahwa Tuhan berbicara kepada saya, bahwasanya nanti begini begitu. Yang menjadi masalah adalah perkataan itu tidak bisa kita validasi, Bang. Yang bisa kita validasi adalah perkataan daripada Tuhan Yesus. Apa yang akan terjadi di masa depan? Apakah ada kebangkitan setelah kematian? Yang membuktikan itu hanya Yesus, Bang. Karena Yesus menurut para saksi mata, menurut Injil yang tertulis, yaitu keterangan para saksi mata, bahwa ia bangkit. Sehingga perkataan-perkataan dia, pernyataan-pernyataan dia tentang adanya surga, adanya hidup yang akan datang, itu tervalidasi. Hanya Yesus yang bisa melakukan itu, Bang. Hanya Yesus yang tahu jalan ke surga karena dia naik ke surga. Muhammad tidak dikatakan naik ke surga, melainkan dia dikuburkan. Kenapa Anda nekat mengikuti orang yang ada dalam kubur? Kenapa Anda tidak ikut orang yang naik ke surga? Makanya, Bang, di dalam Injil tertulis, orang buta tidak bisa menuntun orang buta karena keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Makanya, Bang, saya katakan kepada Anda, dan bukan hanya kepada Anda, tetapi kepada seluruh yang ada di sini yang nonton, mari gantilah junjungan Anda. Gantilah siapa yang Anda ikuti itu dalam hal menuju kepada hidup yang kekal, yaitu surga, dengan Yesus.
Ya, makanya yang harus Anda ikuti supaya Anda menuju kepada surga itu adalah Tuhan Yesus, Bang. Jangan yang lain, gitu, Bang. Makanya pelajari, Bang. Saya percaya, Bang, bahwa setiap orang yang mau belajar pasti akan menerima Tuhan Yesus, Bang. Yang nggak menerima Tuhan Yesus itu orang-orang yang malas belajar. Ah, ikut-ikutan aja lah. Pokoknya katanya ikutin ini, ya udah ikut-ikutan aja, ikutan. Seperti itu, Bang. Gimana kira-kira? Ada yang sangat melekat bagi saya, Bang, ya. Apa itu? Perbedaan bagaimana cara umat Islam itu, ajaran Islam itu memuliakan Isa alaihissalam dengan Kristen memuliakan Isa alaihissalam. Di sini saya juga banyak mempelajari, Bang. Dan pendapat saya, Bang, ya, nanti mungkin Bang Edis bisa tanggapin. Tidak percaya di dalam Islam itu kami ini klaim juga, Bang, ya, bisa dibilang klaim juga. Kami memuliakan Nabi Isa. Kami bahkan dalam Al-Quran dia itu sangat dimuliakan, bahkan bisa dibilang dia itu lebih tinggi daripada Nabi Muhammad. Karena kan hati-hati dengan pernyataan Anda. Sebentar. Ini klaim ini harus dibuktikan, Bang. Karena begini, selama saya melihat orang-orang Islam, saya tidak pernah melihat orang Islam berseru-seru kepada Nabi Isa. Nggak pernah. Ya Isa, nggak pernah. Yang ada yang saya lihat, Bang, ya Muhammad, ya Muhammad. Itu yang saya lihat, Bang. Jadi Anda, ya saya katakan dusta, Bang. Pertama begini, saya sering saya lihat. Kalau sore-sore saya lewat satu jalan, Bang. Sorenya saya lihat jalan, ada banner gede, banner besar, tulisannya apa? Habib ini, Habib itu mau datang. Nah, terus malamnya kita nggak bisa lewat situ, ditutup jalan tuh, Bang. Dikasih tikar-tikar begitu, mereka di situ sholawatan, Bang. Ya Habibi, ya Muhammad. Betul tidak? Bohong nggak saya, Bang? Betul atau tidak? Betul tidak? Betul. Kalian berseru-seru kepada seorang manusia yang mohon maaf ya, Bang. Saya tanya dulu, apakah Anda percaya Muhammad sudah meninggal? Percaya. Oke. Kalau dia meninggal, apakah dia mendengar? Apa yang kita katakan ini, berbicara ini? Iya. Apakah dia hidup atau dia sudah meninggal? Kalau jasadnya sih berpisah kan, kalau meninggal itu kan, Bang, berpisahnya antara roh sama jasad, ya kan? Jasadnya ya sudah mati. Oke, sudah nggak ada. Kesimpulannya apakah dia sudah meninggal? Secara jasad iya, tapi rohnya itu masih hidup. Berarti dia bisa mendengar. Iya, sebagaimananya roh saya kurang tahu, Bang, bagaimana roh, apakah roh itu Oke, bagaimana kalian berseru-seru kalau kalian tidak yakin dia mendengar? Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Muhammad. Anda melakukan hal seperti itu kan? Betul? Bang, kalau Ya. itu di Al-Quran ada, Bang. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad 1 kali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Nah, Jadi berarti itu kayaknya dalam hadis. Berarti yang mau saya katakan kepada Anda, artinya Anda memanggil seorang manusia yang sudah meninggal, betul? Bukan memanggil sih, Bang, cuman kayak memuji dia gitu. Dia kan sebagai kekasih Allah. Iya, tapi kan ya Muhammad, dengarkanlah seruanku, ya Rasulullah, kan begitu kan? Kalian melakukan itu kan? Muhammadku, dengarlah seruanku, betul? Supaya dia mendengar kan? Iya itu, Bang. Artinya apa? Artinya kalian berseru-seru kepada orang yang sudah meninggal. Kalian berseru-seru kepada seorang manusia. Kalian anggap seolah-olah dia maha mendengar. Gitu loh, Bang. Nah, ini yang saya kritik kepada kalian, Bang. Kenapa kalian kalau ngelihat orang Kristen berseru, ya Yesus, ya Yesus. Terus Anda bilang, lihat tuh, Oten lagi nuhanin Yesus, manggil-manggil Yesus, nyembah Yesus. Betul? Iya.
Sementara ketika kalian melakukan hal yang sama, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah. Loh, apa bedanya bang kita? Bedanya adalah Anda memanggil-manggil orang yang sudah meninggal, sementara kami memanggil-manggil ia yang hidup. Karena kami percaya bahwa Yesus hidup dan mendengar. Karena ketika Yesus naik ke surga, ia berkata, ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan kami percaya bang, iman yang kami ikrarkan hampir setiap minggu, aku percaya bahwa Yesus akan datang kelak kembali ke dunia ini bang. Begitu bang. Kami percaya itu. Seperti itu. Nah, maka karena kami percaya bahwa Yesus hidup, karena kami percaya bahwa ia akan datang kembali, makanya kami berseru-seru kepada dia. Begitu bang. Sementara Anda percaya bahwa Muhammad sudah meninggal, kenapa Anda berseru-seru kepadanya? Walaupun nggak ada patungnya kan bang, Anda berseru kan nggak ada patungnya. Nah beda dengan RK. Kalau RK biasanya dia berseru-seru kepada patung. Itu yang saya kritik dari dia. RK, kau nggak boleh kau itu mengkritik orang-orang Islam yang mencium-cium batu. Kau bilang mereka nyembah batu, sementara kau menyium-nyium patung. Seperti itu bang. Gitu ya bang ya, saya rasa kalau Anda belajar agama Kristen dengan baik, kalau Anda mempelajari iman kekristenan dengan benar, saya rasa bukan cuma Anda bang, semua orang tidak mungkin mereka menolak Yesus bang. Karena tidak ada satu cacat celah pun yang kalian akan bisa temukan. Seperti itu. Ya mas. Terakhir bang. Ya silakan. Saya bernarasi aja bang ya sebelum saya pamit. Kalau tentang Islam, ajaran Islam dan ajaran kekristenan ini, menurut saya ini nggak akan kelar sih bang. Kalau misalnya mau berdebat ya, kalau misalnya mau saling Islam lebih benar, Kristen lebih benar, menurut saya ini sampai kiamat nggak akan kelar. Makanya kalau dalam ajaran Islam nanti kan Nabi Isa itu akan turun di akhir zaman, dia akan turun. Tugas paling utamanya sih itu bang membunuh Dajjal, karena kan Dajjal ini manusia yang nggak ada lawannya lah, no kontornya itu cuma Nabi Isa, karena kan dalam ajaran Isa kenapa sendiri, tidak Muhammad? Sebentar. Nabi, karena kan dalam ajaran Islam Isa itu ketika dia mau disalib, ketika waktu itu dia tuh diangkat ke langit. Terus yang disalib itu muridnya yang berkhianat kepadanya, wajahnya diserupakan seperti Nabi Isa, kemudian dia disalib. Nah, jadi kesimpulannya dalam ajaran Islam Isa itu belum sampai saat ini belum meninggal dan dia diangkat di surga dan dia akan diturunkan lagi untuk membunuh Dajjal. Itu poin utamanya bang. Cuman itu konternya. Kalau Dajjal itu cuma Nabi Isa. Kemudian nanti dia akan meluruskan ajaran para penyembahnya atau pengikutnya. Itu yang saya pernah tahu bang ya. Tapi yang paling poin itu di situ bang. Jadi menurut saya yang akan menyelesaikan masalah antara ajaran Islam dan Kristen ini menurut saya itu Nabi Isa itu sendiri. Baik, saya tanggapi. Baik. Oke. Jadi ada 2 poin yang akan saya tanggapi dari statement Anda. Pertama, Nabi Isa akan turun dan membunuh Dajjal. Yang kedua adalah Nabi Isa sesungguhnya tidak disalib. 2 statement Anda ini akan membuat Anda sebenarnya bingung sendiri dengan apa yang Anda imani. Nomor satu bang, ingat. Apakah Anda percaya bahwasanya Muhammad itu adalah Nabi terakhir setelah dia tidak akan datang lagi Nabi? Iya, Nabi Muhammad. Pegang omongan Anda ya. Setelah Muhammad tidak akan datang lagi seorang nabi. Pertanyaan saya, Muhammad sekarang sudah meninggal, betul? Betul. Akan datang lagi nabi nggak? Kalau yang diutus lagi, kalau abang maksudkan nanti Nabi Isa lagi diturunkan, diutus lagi, itu sebenarnya kan karena memang tugasnya itu belum selesai.
Oke, pertanyaan saya, setelah Muhammad meninggal, masihkah akan datang lagi Nabi? Nggak ada. Berarti Isa tidak datang lagi? Isa itu bang menyelesaikan tugasnya yang belum selesai. Atau gini saja. Muhammad sudah meninggal, betul? Sekarang ada Nabi nggak? Nggak ada. Oke, berarti sudah kosong Nabi. Setelah Muhammad itu udah nggak ada Nabi, betul? Benar. Oke, pertanyaan saya, Nabi Isa akan datang? Akan datang. Oke, pertanyaan saya, setelah Muhammad ada Nabi lagi nggak? Setelah datangnya Nabi Isa, maka Nabi pada saat itu, yaitu Nabi Isa itu sendiri Iya, berarti akan datang lagi Nabi nggak setelah Muhammad? akan datang. Berarti gimana gitu? Katanya setelah Muhammad tidak ada Nabi lagi yang akan datang. Sekarang ternyata akan datang lagi. Aduh. Berarti siapa Nabi terakhir kalau begitu? Nabi terakhir ya tetap Nabi Muhammad sih bang, karena kan yang pertama. Atau gini sajalah, saya buat satu umpama bang. Saya buat satu umpama bang. Ada sebuah negara, oke? Nah, sebut saja negara Konoha, oke? Presidennya pada waktu itu adalah Bapak Joko, oke? Nah, setelah Bapak Joko, ganti presidennya menjadi Bapak Prabowo. Setelah Bapak Prabowo, lalu ganti lagi presidennya menjadi Joko. Setelah itu bubarlah negara itu. Misal. Pertanyaan saya, siapakah yang menjadi presiden terakhir? Seharusnya Pak Joko nggak bisa naik lagi bang, karena dia sudah pernah jadi presiden. Bagaimana tidak bisa? Saya ulangi lagi bang. Pertama Joko jadi presiden, lalu Joko berhenti jadi presiden, lalu datanglah Prabowo jadi presiden. Setelah Prabowo berhenti jadi presiden, Joko jadi presiden lagi. Pertanyaan saya, siapa yang presiden terakhir? Karena gini bang, Pak Joko itu dia nggak bisa. Berat. Gimana? Kenapa tadi saya bilang Pak Joko nggak bisa? Karena kan secara kenegaraan kan nggak bisa lagi Pak Presiden Pak Jokowi. Bisa kan 2 periode 2 kali, gimana? Bisa saja. Kenapa tidak bisa? Oke, kemudian yang kedua, Bang, ini perkara 2 ini membawa satu kebingungan bagi Anda. Tadi Anda katakan bahwa Nabi Isa ingin disalib, betul? Kenapa, Bang? Nabi Isa ingin disalib, betul? Enggak, Nabi Isa nggak disalib, Bang. Iya, ingin disalib, Bang, bukan disalib. Ingin disalib dengan disalib itu beda, Bang. Mereka ingin menyalibkan Nabi Isa, betul? Betul. Oke, lalu tidak kesampaian, betul? Betul. Tetapi ada yang disalib. Benar. Oke. Berarti ada orang yang akhirnya menjadi salah sasaran. Orang mau nyalib Isa, malah dia yang disalib, betul? Betul, Bang. Oke. Pertanyaan saya, siapa yang membuat itu terjadi? Allah. Oke. Zolim tidak Allah membuat orang yang tidak tahu apa-apa lalu disalib? Ya, menurut itu zalim, pantas sih. Ya Pantas. zolim, berarti Allah zolim. Ya, Allah menzolimi mereka karena mereka juga menzolimi dirinya sendiri. Iya, siapa maksud Anda menzolimi? Coba siapa yang zolim di sini? Coba tunjukkan ayatnya di Quran, coba Bang. Tunjuk ayat di Quran siapa yang zolim kepada Nabi Isa lalu akhirnya orang tersebut digantikan untuk disalib menggantikan Nabi Isa. Silakan. Betul, Bang ya. Ya, silakan. Kalau Kita nggak salah- tunggu. Siapa? Kalau tidak salah itu saya pernah baca, tapi saya lupa Bang di Al-Qur'an atau di mana. Sebentar Bang, saya carikan dulu. Enggak, sebutkan saja. Kebetulan saya sangat ngerti isi Al-Quran. Saya tahu semua isi Al-Quran. Coba yang mana?
Dia itu murid-muridnya, siapa lagi namanya ya? Murid Nabi Isa ada yang menjolimi Nabi Isa. Kan Nabi Isa kan lagi sembunyi bang, Nabi Isa lagi sembunyi, kemudian dia memberitahukan tempat Oke. persembunyian Nabi Coba Isa. ayatnya di mana bang? Ayatnya bahwasanya ada murid Nabi Isa yang berkhianat kepada Nabi Isa di ayat berapa? Bang ya. Kalau ada di dalam Al-Quran bang, saya terjun dari Monas bang sama Qurannya langsung. Silakan. Tunjukin. Jangan. Abang mau cari sampai kiamat bang, gak bakal ada bang. Sampai ayam tumbuh giginya pun gak bakal ada. Coba. Itu saya pernah baca tuh, kurang tahu bang ya. Dia tuh kayak wajahnya itu, intinya itu di situ wajahnya itu diserupakan. Wajahnya siapa? Jadi wajah orang yang berkhianat ini itu wajahnya diserupakan menjadi wajahnya Nabi Isa. Jadi orang menangkap dia, sedangkan Nabi Isa-nya itu diangkat ke surga. Oke, wajahnya Nabi Isa ditukar dengan wajahnya dia. Enggak ditukar, tapi wajahnya Atau berarti ada dua Isa kembar berarti sekarang. Lalu bagaimana? Kalau misalnya wajahnya Isa masih tetap Isa, kenapa mereka tidak nangkap Isa yang asli? Kan wajahnya tidak berubah. Berarti kan wajahnya ditukar. Wajahnya dia jadi wajahnya Isa, wajah Isa. Berarti oplas mereka berdua, betul? Betul? Kenapa abang percaya yang kayak begini-begini, bang? Gimana? Menurut saya itu lebih memuliakan Nabi Isa sih bang. Masa Bukan. kan Gini loh, gini. Mereka kan ingin mencari Nabi Isa, betul? Lalu wajahnya Nabi Isa ini dibikin pindah ke orang lain, betul? Sehingga orang lain itulah yang disangka Nabi Isa, betul? bukan dipindahkan bang. Terus diapain? Tapi Diapain? orang yang berkhianat itu wajahnya disamain seperti wajahnya Nabi Isa. Oke, berarti orang yang berkhianat itu mukanya bukan muka dia lagi, tapi mukanya Nabi Isa, betul? Betul. Nah, berarti sekarang ada dua orang yang bermuka Nabi Isa, betul? Nabi Isa sendiri dan orang lain itu, betul? Betul. Lalu kenapa mereka tidak menangkap Nabi Isa yang asli? Dia diselamatkan, diantar ke surga, dibawa ke surga, gitu loh bang. Jadi dari situ kan bang, dari saya membaca kisah ini, saya tuh merasa, masya Allah gitu, Islam itu memuliakan Nabi Isa, dia tidak disalibkan, kan dia Itu namanya bukan memuliakan bang, itu namanya mencari kambing hitam. Bayangin bang, bayangin sebentar. Bayangin nih. Angelina Sondak karena dia semenjak dia mualaf ya kan, lalu dia dan seterusnya dia akhirnya menjadi kasus korupsi, betul? Tahu Angelina Sondak nggak? Abang nggak tahu Angelina Sondak. Ini Angelina Sondak, dia itu seorang mualaf. Nah, setelah dia mualaf, lalu akhirnya dia tersandung kasus korupsi, betul? Nah, bayangkan bang, ketika orang ingin membawa Angelina Sondak ke penjara, lalu mukanya pindah ke Anda, lalu Anda akhirnya ditangkap ke penjara. Menurut Anda, apakah Anda dizolimi? Kalau ini misalnya bang ya, sebelum saya menjawab, saya akan menjawab iya, tapi misalnya ini, kalau misalnya saya mengatakan, saya membocorkan, ini dia ini habis korupsi loh, dia habis begini. Iya, Nah, berarti Anda yang bukan Angelina Sondak, lalu mukanya Angelina Sondak nempel di Anda. Waduh, muka siapa ini? Kok nempel di sini? Muka siapa ini? Siapa ini? Muka siapa ini? Ya kan? Ternyata setelah mukanya nempel di wajah Anda, maka Anda menjadi salah sasaran, betul? Betul. Berarti Anda dizolimi tidak, seperti itu namanya? Iya, itu karena saya memberitahukan dia bang. Saya kasih tahu ke dia, dia tuh tadi korupsi. Iya, Dia tuh begitu, berarti Anda adalah orang yang menjadi korban salah sasaran, betul? Betul. Nah, berarti Anda terzolimi, betul?
Kalau lebih tepatnya bang, saya ikut campur urusan dia lah. Akhirnya saya terzolimi dan saya menzolimi diri saya sendiri sebenarnya secara tidak langsung. Oke, sekarang kita saja kesimpulannya. Berarti di sini ada orang-orang yang tertipu, betul? Betul, betul. Oke, siapa yang menipu itu? Yang menipu atau yang tertipu bang? Ada orang-orang yang tertipu, betul? Nah, yang tertipu Kalau- ya itu yang menangkap itu. Oke, yang baik. menyalipkan. Baik, mereka tertipu. Kalau ada yang tertipu, berarti ada penipunya, betul? Betul. Siapa penipunya? Allah. Nah, Anda yang bilang sendiri. Anda yang bilang sendiri, Bang, bukan saya, Bang. Iya. Yang yastahzi'u bihim, bahkan itu lebih parah. Allah itu memperolok-olok mereka. Gitu. Allah yastahzi'u. Tapi sebenarnya bukan itu yang terjadi, Bang. Bukan itu yang terjadi sebenarnya. Yang terjadi sebenarnya itu adalah yang ada di dalam Injil, Bang. Begitu. Yang terjadi itu begini. Yesus di dalam Injil, Bang, ia tidak lari, Bang. Bahkan mukanya nggak dipindahin ke muka orang lain seperti seorang pengecut. Enggak. Dia hadapi itu dengan satu kepercayaan bahwa sekalipun ya mereka menyalibkan, tetapi kuasa Tuhan tetap akan menang, Bang. Kuasa Tuhan akan menang. Bagaimana caranya? Pada hari yang ketiga ia mengalahkan sang maut itu, Bang, yang berkuasa itu, yang menguasai seluruh umat manusia, yang manusia jatuh ya di bawah cengkeraman maut itu. Nah, Yesus mengalahkan maut itu, Bang. Dan nanti ketika dia datang kembali ke dunia, Bang, dia akan mematahkan kuasa maut itu dengan cara membangkitkan orang-orang yang percaya kepada dia. Itu, Bang. Begitu. Jadi, Bang, pertanyaan saya, apakah Muhammad berkuasa atas maut atau dia malah sekarang masih dicengkram oleh maut sehingga dia tidak bisa mengalahkan kematian itu? Bisa dibilang semua, bahkan bukan cuma Nabi Muhammad, bang, kita semua kan pasti akan merasakan kematian. Ya, kita nggak bicara tentang ini, kita maksudnya berbicara tentang sosok. Kami orang Kristen kan mengikuti Yesus. Anda mengikuti Muhammad, betul? Nah, Yesus yang kami ikuti, ia berkuasa atas maut. Ia kalahkan maut itu dengan cara bangkit. Ya, bahkan ada ayatnya, ayat yang sangat pamungkas itu, hai maut, di manakah sengatmu? Gitu. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Anda, apakah Muhammad yang Anda ikuti, dia takluk kepada maut? Menurut saya, bang, nggak ada satupun makhluk hidup di dunia ini yang bisa lari dari kematian. Oke, Dalam apakah ajaran- Anda percaya? Apakah Anda percaya dengan kebangkitan? Kebangkitan percaya. Oke, apakah Anda percaya bahwasanya Nabi Isa belum mati? Masih hidup? Belum. Ya, sudah berapa ribu tahun umur dia kalau begitu sekarang? Ya, sudah lama lah, bang, dari Iya, dari- sudah. Artinya Anda mau mengikuti yang hidup atau yang mati? Bang, iblis juga masih hidup. Bang, Malaikat masalahnya iblis itu kan dia belum pernah mati. Iblis itu kan dia bukan makhluk dalam pengertian bukan jasad begitu, Bang, bukan manusia. Betul? Ya iya, beda, Bang. Kita tidak berbicara itu. Nah, kita sebagai manusia, kita ini kan jasad, kita ini kan makhluk, betul? Nah, seperti itu. Kita itu harus ikuti yang mana, Bang? Jangan mengikuti yang ada di dalam kubur. Karena yang dalam kubur itu tidak tahu, Bang, jalan menuju kepada hidup gitu. Ya, saya rasa itu sajalah ya. Kita berikan kepada yang lain ya. Sama-sama, Bang. Makasih, Bang. Semoga Anda
memikirkan ini, karena walaupun saya sampaikan sekarang mungkin belum nanti kelihatan 1, 2 hari, 5 hari, bisa jadi 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kita nggak tahu Bang. Ya seperti itu. Yang jelas perdiskusian saya ini akan Anda renungkan suatu saat. Oke ya. Terima kasih.